Al-hadithul khamis, hadis yang kelima. Wa bihi ilaihi qala an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari ibunya orang-orang yang beriman, Ummi Abdillah, ibunya Abdullah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Semoga Allah senantiasa meridhoinya. Sekelumit tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau adalah putri sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Putri sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kunniyat bi ummil mu'minin li'annaha min azwajihi alaihi salatu wassalam. Sahabat Abu Bakar Siddiq punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau adalah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi disebut Ummul Mukminin, termasuk Sayyidatuna Aisyah. Dipanggil Ummul Mukminin li'annaha min azwajihi sallallahu alaihi wasallam, karena Sayyidatuna Aisyah termasuk istrinya baginda Rasul. Dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu bagi orang-orang yang beriman. Di sini al-mu'minin, ummahatul mu'minin. Jadi semua istri Nabi disebut ummul mukminin. Jadi ummul mukminin ini sebutan hanya untuk istri-istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita punya kiai punya istri, kita panggil umi begitu. Jadi semua istri Nabi Bapak Ibu disebut ummul mukminin. Allah memang yang menyebutnya demikian, wa azwajuhu ummahatuhum. Masih di surah yang sama, surah Al-Ahzab, di ayat yang berbeda, Allah memberikan informasi kepada kita bahwa istri-istri Nabi itu sesudah ditinggal wafat oleh baginda Rasul, dilarang bagi pria manapun menikahi istri-istri Nabi. Jadi tidak boleh pria manapun memperistri wanita-wanita yang menjadi istrinya baginda Rasul. Surah Al-Ahzab ayat 53, penggalan ayat tersebut, penggalan akhirnya, Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ
أزواجه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Allah menegaskan kepada kita, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi kita wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyakiti Nabi dosa besar, menikahi istri-istri Nabi dosa besar, dan itu dilarang langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebutan istri Nabi adalah ummul mukminin, ibu orang-orang yang beriman. Allah yang menyebutnya dalam surah Al-Ahzab. Di surah Al-Ahzab juga Allah memberikan warning kepada kita bahwa menyakiti hati baginda Rasul haram, bahwa menikahi istri-istri baginda Rasul setelah Rasulullah wafat haram. Kalau itu sampai dilakukan, sungguh itu termasuk dosa yang sangat besar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qila laha ummu Abdillah. Di awal hadis ini Sayyidatuna Aisyah disebut juga dengan Ummu Abdillah. Ma'a anna al-asahha anha lam talid. Padahal Sayyidatuna Aisyah tidak pernah melahirkan. Lalu kenapa disebut ibunya Abdullah? Ibunya Abdullah. Ulama memberikan keterangan, li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kannaha bibni ukhtiha Asma, Abdullah ibn Zubair. Karena memang Rasulullah yang memanggil Sayyidatuna Aisyah dengan sebutan Ummu Abdillah. Kenapa Rasulullah memanggilnya dengan sebutan Ummu Abdillah? Karena putra dari saudara perempuannya Sayyidatuna Aisyah itu namanya Abdullah bin Zubair. Dan begitu dekat Abdullah bin Zubair dengan bibiknya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Nabi memanggilnya dengan sebutan Ummu Abdillah. Terjawab pertanyaan, kenapa Sayyidatuna Aisyah dipanggil Ummu Abdillah padahal beliau tidak pernah melahirkan? Karena Nabi memanggilnya demikian. Kenapa Nabi memanggilnya dengan sebutan Ummu Abdillah? Karena melihat begitu dekatnya, begitu akrabnya, begitu sayangnya Sayyidatuna Aisyah kepada ponakannya yang bernama Ummu Abdillah, yang bernama Abdullah bin Zubair, sehingga dipanggilnya Ummu Abdillah. Kemudian wa kanat radhiyallahu taala anha, dijelaskan dalam kitab Syarah Al-Arba'in Lin-Nawawi bahwa Sayyidatuna Aisyah ini istri yang sangat dicintai oleh baginda Rasul sesudah Sayyidatuna Khadijah. Istri Nabi yang bernama Sayyidatuna Aisyah ini memang memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya kecerdasan yang luar biasa, sehingga banyak hadis yang diriwayatkan dari
Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Walam yatazawwaj sallallahu alaihi wasallam minhunna bukran ghairu Aisyah. Semua istri Nabi dinikahi oleh baginda Rasul, tidak ada yang perawan selain Siti Aisyah. Kita nyebutnya Siti Aisyah. Siti itu dari Sayyidat. Dan Sayyidatuna Aisyah ini dijelaskan adalah perempuan pertama yang dinikahi Nabi sesudah Sayyidatuna Khadijah wafat. Jadi Nabi itu Allah perintahkan untuk menikah sesudah istri pertamanya wafat. Jadi kalau betul-betul ikutin sunnah Nabi, ada orang laki nikah lagi, kemudian ditanya apa nikah lagi? Sunnah Nabi. Emang bini pertamanya udah meninggal, udah belum? Ya berarti belum betul-betul sunnah Nabi. Sebab Nabi nikah lagi sesudah istri pertamanya meninggal. Nah, kalau gitu kapan Ustaz saya nikah lagi? Pengalamannya bini saya umurnya panjang aja. Tuh, kalau betul-betul gitu sudah. Jangan juga kita nyumpain ini bini kita yang pertama. Ya Allah, biar buruan mati dah supaya saya bisa nikah lagi. Jangan juga ya. Ada tuh orang laki udah berencana pengen nikah lagi karena ngelihat istrinya dalam kondisi yang sakit-sakitan. Ya ngomong sakit-sakitan bukan bohongan, bukan. Emang sakit gitu, dokter sakit, divonis sama dokter paling umurnya sebulan lagi. Jadi tandai nama lakinya sebulan lagi. Hari pertama dilingkarin, hari kedua dilingkarin. Dan dia udah kontak-kontak nih calon-calon yang mau dijadiin bininya. Dapat datang hari yang ke-15 nih. 10 hari lagi dia lihat bininya lah makin sehat. Akhirnya kagak jadi. Jadi kalau benar-benar sunnah Nabi ya begitu, nungguin istri yang pertama ya, tapi jangan disumpahin. Istri pertamanya Nabi Sayyidatuna Khadijah. Sesudah Sayyidatuna Khadijah wafat, Nabi itu Bapak Ibu, kalau kita baca sirahnya Ibnu Hisham, itu dapat keterangan Nabi itu kalau ke Makkah, beliau selalu berziarah ke makam Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah makamnya di Makkah. Nabi kan tinggalnya di Madinah. Kalau tinggal di Madinah, itu Nabi kalau ke Makkah selalu menziarahi makamnya Sayyidatuna Khadijah. Dan Nabi udah menetapkan bahwa ya Khadijah, cintaku sudah habis untuk engkau. Jadi Nabi itu udah melumpahkan cintanya kepada Khadijah. Karena Khadijah sudah mengeluarkan, berkorban apa aja untuk dakwahnya Nabi, untuk perjuangan Nabi. Itu Sayyidatuna Khadijah sudah mengorbankan segalanya untuk baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah itu kaya raya, bangsawan, tapi kekayaannya dibuat ngebantu perjuangan dan dakwah baginda Rasul. Sehingga ketika akhir hayatnya Sayyidatuna Khadijah nggak punya apa-apa lagi Bapak Ibu. Saat dia merasa sakaratul maut sudah semakin dekat, dia membisikkan sesuatu di telinganya putri Nabi Sayyidatuna Fatimah. Dia membisikkan begini,
sampaikan ke ayah. Sampaikan apa ibunda? Ibu pengen sorban ayahandamu menjadi kain kafanku. Lalu putrinya bertanya, kenapa kau tidak sampaikan langsung kepada ayah? Khadijah menjawab, saya nggak enak ngomong sama Rasul. Sampai segitunya, Mak. Saya nggak enak ngomongnya sama baginda Rasul. Saya malu. Biar engkau aja yang sampaikan kepada ayahanda. Oh, istri luar biasa begitu. Saat Nabi sedang menghadapi masalah, Sayyidatina Khadijah tampil untuk memberikan semangat dan motivasi kepada Nabi. Nabi dapat wahyu yang pertama, beliau menggigil badannya. Beliau berkata, Zamiluni, Zamiluni, Zamiluni. Sayyidatina Khadijah tampil untuk memberikan selimutnya kepada baginda Rasul. Makanya Nabi cintanya luar biasa kepada Sayyidatina Khadijah. Namun karena Allah memerintahkan Nabi untuk menikah, Nabi menikah. Dan wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi sesudah Sayyidatina Khadijah wafat adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha atau Siti Aisyah. Ada riwayat luar biasa berkaitan dengan Sayyidatuna Aisyah. Annahu lamma matat as-sayyidah Khadijah, ketika Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia, wafat, faja'ahu Jibril, Jibril datang kepada baginda Rasul biwaraqatin minal jannah, membawa apa itu, daun, bawa daun minal jannah, dari surga, manqush alaiha surah as-sayyidah Aisyah. Malaikat Jibril datang kepada baginda Rasul bawa daun. Di daun itu ada fotonya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Gambarnya, gambar. Kalau kita mami sama begini nih, kita bawa HP, kita kasih tahu. Ini ada calon nih, orang yang kayak gini nih tuh. Jadi Jibril ngasih tahu kepada baginda Rasul gambar perempuan yang ada di daun dari surga. Maka ketika Nabi bertamu ke rumahnya sahabat Abu Bakar Siddiq, Sayyidatuna Aisyah membawakan minum buat tamu. Tamunya adalah baginda Rasul. Nah, Nabi melihat wajah itu bersama dengan wajah yang ada di daun yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah Allah menikahi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Siti Aisyah ini memang sangat cerdas. Maka banyak hadis yang kita dapat dari Sayyidatuna Aisyah. Disebutkan bahwa ada 1.210 hadis. Ada 1.210 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Romantisme baginda Rasul dengan Sayyidatuna Aisyah menjadi pelajaran buat kita dalam rumah tangga. Suatu ketika Nabi minta dibawain air oleh Siti Aisyah. Datang Siti Aisyah menghantarkan segelas air dan memberikan kepada baginda Rasul. Kata Rasul, ya Humairah, kau dululah yang minum. Sudah lama
Siti Aisyah. Diminum oleh Siti Aisyah. Setelah itu gelas tersebut diberikan kepada baginda Rasul, diterima begini. Itu Nabi gak langsung minum, Pak. Jadi bawain air langsung minum gitu, enggak. Setelah menerima gelas yang udah diminum, ya airnya sedikit beberapa teguk oleh Siti Aisyah, Nabi terima itu. Kemudian apa yang Nabi lakukan? Nabi puter dulu itu gelasnya, dicari mana bibir Aisyah. Oh, sebelah sini. Lalu diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, Pak. Ya Allah, itu Ustaz Aulia. Tuh romantisnya Nabi sama Siti Aisyah. Ya Allah. Oh, suami ibu pernah nggak begitu? Hah? Kali lagi mau minum gitu, udah minum dulu dah. Mama minum dulu, iya. Habis itu dicari dah. Mana bibir istri saya nih yang nempel di gelas? Ya mana ingat. Romantisme banget, Pak. Gak apa-apa ya, saya sampaikan ini dulu nih. Biar di rumah tangga kita itu romantisme benar-benar kita jaga, bukan waktu pengantin baru doang, foto bareng, makan berdua, minum segelas berdua, pengantin baru, ya puguh gitu mah. Udah punya anak satu, udah banyak dua, udah punya anak tiga, romantisme itu tetap kita jaga. Di siang hari Rasulullah tidur di pangkuannya Siti Aisyah. Siti Aisyah kayak kita nih, istri nyariin kutu gitu, padahal mah kagak ada kutunya gitu, mah dielus-elus rambutnya, dielus-elus itu jenggotnya. Siti Aisyah melihat beberapa helai uban di jenggot baginda Rasul. Terharu Siti Aisyah, berarti Nabi udah semakin sepuh, berarti Nabi bentar lagi akan meninggalkan dunia. Aku belum siap ditinggalkan oleh baginda Rasul. Menetes air mata membasahi pipinya baginda Rasul. Rasul terbangun. Ada apa ya Aisyah? Rasul, saya kayaknya belum siap kalau kau tinggalkan. Engkau begitu agung, engkau begitu mulia, engkau begitu penyayang. Lupa sekali-kali tidur di pangkuan istri. Ya Allah. Suatu ketika Nabi mengajak Sayyidatuna Aisyah melihat pameran, melihat perlombaan, ada bazar, ada pertandingan, ada perlombaan balap kuda. Diajaknya tuh Sayyidatuna Aisyah. Ini saking mesranya nih Bu, saking mesranya nih Pak. Itu Siti Aisyah ngelihat perlombaan balap kuda. Itu ini nih apa nih? Ini. Hah? Dagungnya Siti Aisyah di sini nih, di pundaknya baginda Rasul. Ditaruh gitu, melihatnya bukan dewek-dewek itu melihatnya. Saudara kita ke sini ya, enggak gitu. Ini dagungnya Siti Aisyah ada di bahunya baginda Rasul. Di saat yang lain Rasulullah mengajak Siti Aisyah untuk lomba lari. Untuk lomba lari. Waktu itu sudah lama berumah tangga. Siti Aisyah, ya namanya hidup berumah tangga, senang sama Nabi ya. Nikmat rumah tangga baginda Rasul. Baginda Rasul badannya makin lama makin subur, makin gemoy. Diajak lomba lari sama baginda Rasul. Rasul tertawa karena Rasul menang. Siti Aisyah kecewa gitu, kayak orang kecewa gitu, kecewa manja gitu. Rasulullah tertawa. Kata Nabi, dulu kau bisa mengalahkanku dalam lomba lari, sekarang aku yang menjadi juara. Karena badanmu sekarang subur ya Sayyidatuna Aisyah. Jadi tanda kemakmuran istri rumah tangga kita, badannya makin subur. Jadi jangan kita ngomel kalau bini kita gemuk, jangan. Gemuk banget tuh, aduh susah boncengnya. Jangan. Justru itu tanda kemakmuran istri. Istri udah benar-benar subur, disuruh kurus. Akhirnya diet ketat, lari, ngiterin itu Gelora Bung Karno. Kurusnya kagak, sakitnya iya.
sekelumit ya. Ini penting untuk saya sampaikan tentang bagaimana romantisme yang dibangun oleh baginda Rasul pada para istrinya, terutama kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena hatinya senang, pikirannya tenang. Karena pikirannya tenang, mudah menerima hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau pikiran empat, ya, pikiran empat, hati empat, mata sepet, bagaimana menerima hadis dari baginda Rasul yang banyak? Hadirin hadirat jadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini belum masuk matan ya, baru pengantar sedikit tentang Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan ada peristiwa yang membuat Siti Aisyah sedih ketika tersebar fitnah bahwa Siti Aisyah ada hubungan dekat dengan seorang pria. Itu fitnah besar ya. Hadithul ifki dalam bab sirah nabawiyah, berita bohong, hoax, dan Allah langsung yang memberikan keterangan bahwa kejadian itu kan benar. Sahabat-sahabat itu semuanya memuliakan para istri Nabi, semuanya, nggak ada yang mengkhianati sahabat-sahabat itu, karena mendapatkan apa itu? Nur Nabi Muhammad SAW, cipratan cahaya dari Nabi Muhammad kepada para sahabat. Jadi jangan kita pertentangkan, apalagi kita sampai menyalah-nyalahkan sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengajarkan kepada kita di ujung surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu an, ya kan? Di ayat terakhir surah Al-Bayyinah, Allah mengajarkan kepada kita bahwa Allah ridho kepada para sahabat, sahabat ridho Allah sebagai Tuhannya. Maka di belakang nama sahabat radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum, Allah yang mengajarkan kepada kita untuk menghormati dan memuliakan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Siti Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina, siapa yang mengada-ada, siapa yang mengadakan, siapa yang membuat, fi amrina, dalam urusan kami, hada ini, ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat Ibnu Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan, siapa yang melakukan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang bukan atasnya urusan kami, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Syarahnya, ya, syarah dari hadis Nabi ini disebutkan bahwa man ahdatha ay ansha'a wa bada'a min qabli nafsihi amran hadithan lam yakun mawjudan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwal musamma bil bid'ah, perbuatan yang belum ada di zaman Nabi, amalan yang belum ada di zaman Nabi, wa huwal musamma bil bid'ah, itu namanya bid'ah. Bid'ah itu bahasa Arab, artinya inovasi, sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang mudarat, ada yang manfaat. Sesuatu yang baru, apa? Sesuatu yang baru. Apa aja dah yang belum ada di zaman Nabi, itu sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan kehidupan, perkembangan zaman,
kemajuan ilmu dan teknologi, banyak sesuatu yang baru yang ada di sekitar kita. Apakah itu tertolak semuanya? Nanti dulu. Kalau kita kembali kepada arti dasar bid'ah, inovasi, sesuatu yang baru, maka kita dengan mudah menarik kesimpulan bahwa sesuatu yang baru kalau ada manfaatnya ambil, kalau nggak ada manfaat yang ada mudaratnya tinggalkan. Simpel saja memaknai al-bid'ah. Coba karena memang ada segelintir orang yang mohon maaf pandangannya sempit, pikirannya sempit, sehingga hanya membenarkan diri dan kelompoknya, lalu menyalahkan orang lain dengan mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, karena Nabi tidak contohkan, karena di zaman Nabi nggak ada. Maka orang-orang yang mendengar omongan seperti itu memahami bahwa apapun yang tidak ada di zaman Nabi semuanya kagak boleh. Padahal para ulama telah menyatakan dalam memaknai bid'ah itu, saya ambil Al-Imam Asy-Syafi'i, pernyataan beliau. Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan, ma ahdatha wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fa huwal bid'atu dhallah. Sesuatu yang baru yang menyelisihi Al-Qur'an, yang menyelisihi ijma' sunnah, yang berlawanan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan Al-Qur'an, dengan sunnah, dengan ijma', dengan atharnya para sahabat, fahuwal bid'atud dhalah, itulah bid'ah yang sesat, bid'ah yang buruk, bid'ah yang mendatangkan mudarat. Tinggalkan. Wa ma ahdatsa minal khairi wa lam yukhalif syai'an min dzalik fahuwal bid'atul mahmudah. Kalau sesuatu yang baru itu baik, manfaat, bagus, tidak menyelisihi Al-Qur'an, tidak berlawanan dengan aturan hadis, tidak bertentangan dengan ijma' ulama dan athar, fahuwal bid'atul mahmudah. Itu adalah bid'ah yang terpuji. Artinya sesuatu baru yang terpuji. Al-bid'ah adalah sesuatu yang baru yang menyesatkan. Jadi sikap kita terhadap perkembangan zaman itu menjadi apa ya? Nggak bikin kita ribet gitu loh. Dan kita nggak khawatir kalau itu manfaat, kalau itu baik, kalau itu bagus, dan Al-Quran tidak menyalahkan itu, tidak menyalahi hadis, tidak bertentangan dengan ijma', tidak bertentangan dengan athar, ulama juga menyatakan bagus, ambil Pak, jangan ragu. Jangan ragu. Umat Islam di bulan Sya'ban banyak mengerjakan puasa Sya'ban. Di bulan Rajab banyak mengerjakan puasa di bulan Rajab. Ada orang atau begini, kagak boleh itu puasa di bulan Rajab, kagak boleh itu puasa di bulan Sya'ban. Itu enggak ada dalilnya. Itu enggak ada contoh dari Nabi. Padahal dalam ajaran Islam, puasa yang diharamkan itu hanya pada 5 hari. Idul Fitri tanggal 1 Syawal, Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, dan Ayyamut Tasyriq tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. 5 hari doang yang diharamkan kita berpuasa. Berarti selain 5 hari boleh nggak kita puasa? Nggak boleh. Pakai ngata bulan Sa'ban kagak boleh puasa, nggak ada dalilnya, lemah, dhaif, maudhu, segala macam. Ini penting untuk disampaikan berdasarkan apa yang diutarakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Sesuatu yang baru itu Bapak Ibu, kalau baik dan ternyata Al-Quran
hadis, ijma, atharus sahabat itu tidak ada yang melarang. Atau simpelnya begini, apapun yang baru, yang baik, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, silahkan kita praktekkan, silahkan kita amalkan, silahkan kita ambil. Nah, susah kita hidup Bapak Ibu kalau berpatokan bid'ah sesat, semua bid'ah sesat. Lah wajah kita aja bid'ah. Muka kita di zaman Nabi ada nggak? Muka kita di zaman Nabi ada nggak? Kagak ada. Lah kita di zaman Nabi kagak ada. Berarti kita bid'ah nih. Bid'ah yang baik, bid'ah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi adalah al-bid'atul mahmudah. Apa arti bid'ah? Bid'ah itu artinya sesuatu yang baru. Jadi ubah mindset kita bahwa bid'ah itu sesat. Kadang-kadang orang kalau udah dengar atau ngata bid'ah udah sesat aja dah. Yang ada di pikirannya gitu, bid'ah sesat, bid'ah sesat. Padahal bid'ah itu secara bahasa sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ada yang menyesatkan, ada yang tidak menyesatkan, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang manfaat, ada yang mudarat. Yang manfaat kita ambil, yang mudarat kita tinggalkan, kita jauhi. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang ngejak sesuatu yang baru yang bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maksudnya sesuatu yang baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, kan kata Rasul, yang bukan bagian darinya, dari agama. Agama itu sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi, tambah dengan ijma, tambah dengan qiyas, tambah dengan atharus sahabat. Selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, silahkan. Tahlilan bid'ah bukan? Tahlilan bid'ah bukan? Lah tahlilan kan artinya membaca la ilaha illallah. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ternyata para nabi sebelum Nabi Muhammad membaca kalimat la ilaha illallah. Halala yuhallilu, artinya membaca kalimat la ilaha illallah. Tahlilan itu acaranya. Tahlilan itu acaranya, kegiatannya. Gitu ya. Wa fi riwayatin li muslimin man amila amal laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan satu amalan yang bukan atasnya urusan kami, fahuwa raddun. Apapun amalan yang kita lakukan selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, dengan ijma ulama, maka silahkan kita lakukan. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itu kata Imam Asy-Syafi'i, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, maka ia tertolak, ia bid'ah yang menyesatkan, kita tinggalkan. Kalau sesuatu itu baik, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan As-Sunnah, maka silahkan